Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 236. Tiger mengangguk, pasti. Meregata terkenal bisa melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Kejadian malam ini, dia pasti tahu bahwa kakakku telah membantumu. Dan dia pasti akan mencari cara lain untuk menyerang lagi. Tuan Li, bagaimana jika kau membicarakannya dengan Austin? Jika Austin yang menangani masalah ini, dia pasti tidak akan berani melakukan apa-apa. Lalu Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah masalahku sendiri. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Jika hanya menghadapi seorang Shiro saja kita masih harus mengandalkan Austin, maka jangan harap kita bisa maju di kemudian hari. Kau harus ingat, dengan mengandalkan orang lain kau memang dapat mengatasi masalah ini untuk sementara tetapi kau tidak akan pernah bisa membuat orang lain segan dan takut kepadamu. Tiger, karena kau akan mengikuti aku dan bersama-sama melakukan sesuatu di kemudian hari maka kau harus mengerti dengan pemahaman ini. Bersama aku, jika ada hal yang bisa kita selesaikan sendiri maka kita harus menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hanya dengan cara ini, orang lain baru akan segan dan takut kepadamu." Ketika Reva mengatakan ini kepadanya mau tak mau dia jadi teringat dengan ajaran ayahnya. Dengan mengandalkan orang lain hanyalah seperti rubah yang memakai topeng harimau. Bagaimanapun juga tidak akan bisa membuat orang tunduk kepadamu. Ingin menjadi kuat hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dan ketika kau telah menjadi kuat maka seluruh orang akan tunduk kepadamu. Tiger lalu mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini dia merasa sangat terharu. Jika Reva bisa mengatakan hal seperti ini kepadanya berarti Reva benar-benar tulus ingin membuatnya berkembang. Tetapi bersamaan itu dia juga merasa khawatir. Mereka itu dari keluarga Regata. Apakah Reva bisa menangani hal ini? Selanjutnya Reva bertanya mengenai Meregata dengan cermat dan seksama. Termasuk karakter Meregata, gaya Meregata dalam melakukan sesuatu dan sebagainya. Setelah itu Reva meminta Tiger untuk mencari tahu keberadaan Shiro. Tak lama kemudian, Tiger kembali dengan membawa kabar bahwa Shiro sedang asyik bersenang-senang di sebuah klub malam. Kemudian Tiger berbisik, "Tuan Li, apakah kau ingin aku mencari seseorang untuk membereskannya?" Lalu Reva mengibaskan tangannya dan berkata, "Tak ada gunanya membereskan dia. Dia mendapat dukungan dari 10 keluarga terpandang. Meskipun kau memukulnya, dia juga pasti akan membalasnya setelah itu. Selain itu, setelah dipukul dia juga pasti akan menggunakan seluruh kekuatan 10 keluarga terpandang itu untuk mencari masalah dengan kita. Bukankah itu malah akan semakin merepotkan? Cara termudah untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membunuhnya. Membasmi sampai ke akar-akarnya." Tiger tampak tertegun sejenak. Dan berkata dengan suara kecil dan sedikit panik, "Tuan Li, apa? Apakah baik seperti itu? Dia adalah pewaris utama keluarga Yu. Jika dia mati, nantinya masalah malah akan menjadi semakin besar. Dan ketika keluarga Yu menyelidiki masalah ini, 10 keluarga terpandang itu pasti akan membantu dan membela keluarga Yu. Meskipun Austin tidak takut kepada 10 keluarga terpandang itu tetapi bagaimanapun juga ini telah melanggar aturan. Dan pada saat itu meskipun Austin ingin membantumu, dia juga tidak memiliki alasan untuk melakukannya." Lalu Reva tersenyum dan berkata, "Siapa yang bilang aku akan membunuhnya sendiri? Tiger, lain kali kalau mau melakukan sesuatu, gunakan otakmu." Tiger tampak bingung dengan tatapan kosong, "Tuan Li, bukan kau yang pergi membunuhnya. Lalu apakah kau ingin mencari seorang pembunuh untuk melakukannya?" Kemudian Reva menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan ringan. Selanjutnya dengan sabar dia menjelaskan rencananya kepada Tiger.
Mata Tiger langsung membelalak dengan lebar setelah mendengarkan rencana itu. Sambil mengacungkan jempolnya dan berkata, Tuan Li, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Rencanamu ini benar-benar cemerlang dan memiliki banyak manfaat. Kau tidak hanya dapat membunuh Shiro tetapi sekaligus juga dapat membersihkan keluarga Regata. Aku benar-benar kagum padamu. Lalu Reva menepuk-nepuk bahu Tiger dengan ringan dan berkata, sudahlah, ayo kita bekerja dulu. Rencana-rencana yang aku jelaskan kepadamu barusan tolong kau atur dengan baik semua, oke? Tiger langsung mengangguk dan berkata, tenang saja, Tuan Li, serahkan semuanya kepadaku. Lalu Tiger membawa sekelompok anak buahnya untuk bersibuk ria. Sedangkan Reva sendiri dia pergi mencari sebuah mobil dan mengemudikannya ke klub malam tersebut. Setelah menunggu di luar selama 2 jam lebih akhirnya dia melihat Shiro yang masih mabuk keluar dari klub malam itu. Sambil merangkul seorang wanita cantik lalu dia pergi dengan mengebut. Dan Reva mengikutinya dengan diam-diam dari belakang. Malam ini adalah malam kematian Shiro. Bab 237. Reva mengikuti Shiro sampai ke jalan yang agak terpencil di pinggiran kota. Melihat tidak ada orang di sekitar jalan itu lalu Reva menginjak pedal gas dalam-dalam untuk menabraknya. Dasar brengsek. Bisa nyetir gak sih? Bangsat, beraninya menabrak aku. Aku akan membunuhmu. Shiro yang seluruh tubuhnya beraroma alkohol kemudian turun dari mobil. Lalu sambil menundukkan kepalanya Reva membuat Shiro pingsan hanya dengan satu pukulan kemudian menyeretnya ke dalam mobilnya dan pergi. Setelah sampai di hutan yang sepi kemudian Reva menyeret Shiro keluar. Shiro yang sekarang telah mengenali Reva kemudian berkata dengan panik, apa? Apa yang akan kau lakukan? Reva, aku peringatkan kau, aku ini anggota keluarga Yu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutku saja, keluarga Yu pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Lalu sambil mencibir dan menginjak dada Shiro, Reva berkata dengan dingin, Shiro, aku sudah pernah bilang, jika kau berani menggangguku lagi maka kau akan mati. Tetapi sepertinya kau sama sekali tidak mendengarkan kata-kataku. Shiro tampak begitu ketakutan dan berkata, aku tidak percaya kau berani membunuhku. Reva melihat ke sekeliling. Jika tidak membunuhmu lalu untuk apa aku membawamu ke sini? Lalu Shiro melihat ke sekeliling dan akhirnya tampak ketakutan. Kemudian dia berkata dengan suara gemetar, bro, aku tahu aku sudah salah. Tetapi masalah kali ini juga karena aku disuruh oleh seseorang. Dia itu Regata dari keluarga Regata di ibu kota provinsi. Dia yang memintaku melakukan ini. Dia ingin menelan farmasi Su dan juga mengatakan bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan membantuku memulihkan kembali statusku sebagai pewaris utama keluarga Yu. Reva langsung pura-pura terkejut dan bertanya, Regata. Kami hanya tidak ingin bergabung dengan aliansi farmasi saja, untuk apa dia melakukan hal seperti itu? Apakah kau ingin mencoba membohongiku? Lalu dengan cepat Shiro berkata, bro, mana berani aku berbohong kepadamu? Memang benar-benar Regata. Dia tidak hanya menginginkan farmasi Su saja tetapi dia juga menginginkan istrimu. Semua hal ini sudah diatur oleh dia. Aku hanya membantu melapangkan jalannya saja. Masalah ini benar-benar tak ada hubungannya dengan aku. Kemudian Reva mengernyitkan keningnya dan ekspresinya tampak sangat kusut seolah-olah dia benar-benar takut dengan kekuasaan Regata. Shiro bergidik ketakutan dan berkata, bro, aku sudah mengatakan semuanya kepadamu. Bolehkah kau mengampuniku sekarang? Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berani mengganggumu lagi. Di kemudian hari jika aku bertemu denganmu di kota Carson, aku pasti akan memutar jalan.
Kau anggap saja aku sebagai angin lalu, tolong lepaskan aku. Lalu Reva meliriknya dan berkata dengan dingin, Shiro, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Tetapi, kau ingat dengan baik ya, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika di kemudian hari kau masih menggangguku lagi maka masalahnya tidak akan sesederhana sekarang lagi. Setelah selesai bicara lalu Reva menepuk bahu Shiro dengan ringan dan berkata, jangan beritahu kepada siapapun tentang masalah malam ini. Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Shiro lalu mengangguk-anggukan kepalanya lalu berkata, tenang saja, bro. Aku pasti tidak akan membocorkan masalah hari ini kepada siapapun. Lalu Reva pun bangkit dan pergi. Setelah masuk ke dalam mobil lalu Reva menelepon Tiger dan memintanya jangan membunuh David untuk sementara ini. Shiro melihat Reva yang telah pergi lalu kepanikan yang ada di matanya tadi berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Dia mendengar suara mobil yang sudah benar-benar pergi jauh lalu segera memaki. Hei Reva, awas saja kau. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menjadi manusia. Setelah memaki panjang lebar, kemudian Shiro ingin bangkit berdiri tetapi dia mendapati bahwa kedua kakinya mati rasa dan tidak bisa berdiri sama sekali. Shiro mengira mungkin itu karena dia telah berjongkok terlalu lama sehingga kakinya mati rasa. Setelah beristirahat sejenak, gejala di kakinya masih juga belum membaik. Dengan tak berdaya akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Meregata. Lalu dia memberitahu Meregata mengenai situasi di sini dan meminta Meregata mengirim seseorang untuk membantunya. Tidak lama kemudian, Meregata bersama beberapa orang datang dengan diam-diam. Mereka semua berpakaian hitam dan dalam kegelapan ini keberadaan mereka sangat tersembunyi. Meregata, akhirnya kau tiba juga. Reva si bajingan itu berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Kau harus membantuku untuk membalas dendam. Nantinya setelah bajingan itu tertangkap, aku akan mengiris-ngiris badannya dengan 1000 irisan. Jika tidak, kebencian di hatiku tak akan pernah sirna. Ujar Shiro sambil menggertakkan giginya. Meregata yang sedang berdiri di sampingnya menatapnya dengan ekspresi muram. Apakah kau telah mengungkapkan namaku? Tanya Meregata dengan suara yang dalam. Air muka Shiro langsung berubah dan berkata, Meregata, aku juga tidak punya pilihan lain. Si Reva itu ingin membunuhku jadi aku juga ingin melindungi diriku sendiri. Tetapi, Meregata kau tak perlu khawatir. Orang yang bernama Reva itu hanya seperti macan tanpa taring. Dia sama sekali tak berani melakukan apa-apa terhadapku. Barusan dia mengancam aku untuk tidak memberitahu orang lain mengenai hal ini. Ini artinya dia sendiri juga takut jika identitasnya terungkap karena telah menculikku. Dan sekelebat cahaya terang seolah-olah melintas di mata Meregata. Lalu dia membungkuk dan berjongkok kemudian sambil tertawa dia berkata, benarkah? Kalau begitu, berarti hanya sedikit orang yang mengetahui tentang masalah Reva yang menculikmu ke sini. Shiro segera menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Di mobilku masih ada seorang wanita pada saat Reva membawaku pergi. Jika benar-benar ingin diselidiki pasti akan ketahuan identitasnya. Tetapi asalkan aku kembali dengan sehat walafiat maka semuanya akan baik-baik saja. Dan identitas kau juga tidak akan terungkap Meregata. Meregata, bagaimana jika kau bantu mengeluarkan aku dulu? Aku tidak tahu apa yang terjadi, kaki aku seperti mati rasa dan tidak bisa berdiri. Meregata langsung terkekeh dan berkata, jika kau tak bisa berdiri maka tak usah bangun lagi untuk selamanya. Air muka Shiro langsung berubah dan berkata, Meregata, apa maksudmu? Lalu Meregata mengabaikannya dan berkata dengan lembut,
si Reva ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Sangat pintar dalam bisnis dan bela diri. Benar-benar seorang yang sangat berbakat. Apalagi kota Carson ini adalah wilayah Austin. Tidak mudah untuk menjangkau mereka dengan tangan keluarga Regatta. CKK, sepertinya aku harus membunuh seseorang dengan tangan orang lain. Shiro tampak terkejut dan berkata, membunuh dengan tangan orang lain. Tangan siapa yang akan kau gunakan? Regatta meliriknya dan terkekeh kemudian berkata, tentu saja dengan tangan keluarga Yumu. Mata Shiro membelalak dengan lebar, keluarga Yu aku. Regatta, ini tidak mungkin terjadi. Orang itu memiliki sedikit hubungan dengan Austin. Keluarga Yu kami pasti tidak akan mempedulikan hal ini. Lalu Regatta berkata dengan perlahan, untuk membuat keluarga Yu langsung mencari masalah dengannya sudah pasti itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana jika salah satu anggota keluarga Yu mati di tangannya? Shiro langsung terkejut dan berkata, siapa? Siapa yang akan dia bunuh? Regatta menatapnya dengan murung lalu berkata dengan lembut, menurutmu? Awalnya Shiro tertegun sejenak tetapi kemudian air mukanya tiba-tiba berubah dan berseru. Kau ingin membunuhku lalu menuduhnya atas hal ini. Bab 238. Lalu Regatta tersenyum dengan ringan dan berkata, Shiro, ternyata kau tidak bodoh juga. Shiro langsung panik dan berkata, Regatta, bagaimana mungkin? Aku orang yang membantumu, aku adalah orangmu, kau tak bisa membunuhku. Selain itu, aku sudah menjadi anak buangan keluarga Yu. Tidak ada gunanya lagi membunuhku. Regatta, anak buangan atau bukan, kau tetaplah keturunan keluarga Yu. Jika salah satu anggota keluarga Yu mati di tangan orang lain maka keluarga Yu juga tidak mungkin tidak membalas dendam. Bahkan Austin pun tidak akan dapat berbuat apa-apa pada saat itu. Reva telah menculikmu malam ini. Jika kau mati, Reva tidak bisa melepaskan diri dari masalah ini. Kebetulan sekali. Aku tidak perlu melakukan apa-apa dan masih bisa duduk santai sambil menonton pertunjukan yang seru. Menarik sekali, hahaha. Regatta mencibir dengan bangga. Shiro tampak menggigil ketakutan. Tidak peduli berapa kali dia memohon tetap saja tak ada gunanya. Anak buah Regatta langsung membunuh Shiro dan melemparkannya ke dalam gurun. Setelah itu Regatta dan anak buahnya menghapus semua bukti kemudian dengan diam-diam pergi dan menghilang dalam kegelapan malam. Tak ada seorang pun yang mengetahui masalah ini. Shiro merasa sangat menyesal sampai akhir hayatnya. Benar-benar kurang kerjaan sekali dia, untuk apa dia menyinggung Reva. Dan lihatlah sekarang, gara-gara ulahnya sendiri nyawa pun ikut melayang. Dan yang paling menyedihkan adalah dia mati dengan tanpa alasan yang jelas. Setelah mati pun masih diperalat oleh orang lain. Ini yang paling mengesalkan. Keesokan harinya tubuh Shiro ditemukan. Dan masalah ini merebak dengan sangat cepat. Seluruh kota Carson membicarakan hal ini. Keluarga Yu juga mengatakan bahwa harus menemukan pembunuhnya, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Lalu pada saat ini David segera mengatakan bahwa Reva lah yang telah membunuh Shiro. Dia menjelaskan secara detail perselisihan di antara Shiro dan Reva. Termasuk tentang Shiro yang memintanya untuk mencari masalah dengan perusahaan farmasi Su. Dengan demikian, Reva memiliki motif yang cukup untuk membunuh Shiro. Segera setelah itu, seseorang juga mengungkapkan bahwa Reva malam itu sempat membuntuti Shiro. Gadis yang bersama Shiro malam itu juga keluar dan mengakui bahwa Reva telah menabrak mobil Shiro. Selain itu Reva juga telah menculik Shiro. Semua bukti itu mengarah kepada Reva sebagai pembunuhnya. Pada pagi harinya,
Reva dibawa pergi untuk dilakukan penyelidikan. Kejadian ini langsung membuat gempar seluruh kota Carson. Banyak sekali orang-orang dari keluarga Yu berdiri dan berteriak-teriak menginginkan nyawa Reva. Bahkan orang tua Shiro juga sampai membuat onar ke perusahaan farmasi Su. Mereka meminta Nara untuk menyerahkan Reva. Farmasi Su kemudian ditutup sementara karena masalah tersebut. Tidak peduli bagaimana Nara menjelaskan dan membujuk mereka, keluarga Yu tidak mau pergi dan meminta Nara untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Axel, Alina dan Hana yang mendengar kabar itu langsung bergegas ke perusahaan. Begitu mereka masuk ke dalam ruangannya, Hana langsung berteriak. "Kak, seperti inikah suamimu yang baik itu? Aku sudah bilang dari dulu agar kau menceraikannya tetapi kau selalu tidak mau dengar. Sekarang kau lihatlah, dia telah membunuh orang. Dan berita ini telah menyebar sampai ke seantero kota Carson. Keluarga Su kita telah mencari seorang pembunuh sebagai menantu kita. Selama ini keluarga Su kita tak pernah melakukan kesalahan dan kali ini, reputasi kita benar-benar hancur sudah." Mata Nara memerah dan berkata, "Hana, jangan bicara seperti itu. Bagaimana mungkin Reva bisa membunuh seseorang? Dia pasti tidak bersalah dan semua orang itu telah salah menuduhnya." Hana langsung mencibir, "Salah menuduh? Oh, jadi seluruh orang yang ada di kota Carson ini telah salah menuduhnya. Begitu banyak orang yang melihatnya, buktinya juga sangat meyakinkan. Apakah mungkin ini masih salah tuduh? Kak, mungkin hanya kau saja yang percaya kepadanya. Kau juga tidak melihat bagaimana penampilan Reva itu. Dengan pipi cekung, mulut yang tajam, matanya yang menyipit dan tulang pipinya yang tinggi serta tatapannya yang kejam itu, cepat atau lambat dia pasti akan menjadi pembunuh. Orang seperti ini jika masih tetap tinggal di rumah kita, aduh, mengatakannya pun membuat aku langsung merinding." Axel juga benci dengan orang yang tidak berguna jadi dia berkata, "Aku juga tak menyangka Reva akan menjadi orang seperti itu. Nara, aku tidak berharap kau dapat menikahi orang yang kaya tetapi setidaknya pria ini harus memiliki karakter dan pribadi yang baik. Kau lihat dia, membunuh orang pun berani dilakukannya. Ini benar-benar menakutkan. Tidak. Kali ini kalian berdua harus bercerai." Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.